تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. معاشر المسلمين, ikhwan dan akhwat sekalian, serta seluruh pendengar kajian ini dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijaga olehnya, senantiasa diistiqamahkan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua nantinya. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah yang dengan rahmat, karunia, kemudahan, taufik dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, kembali kita dapat berkumpul bersama di majlis yang Allah cintai ini, dapat kembali belajar menuntut ilmu syar'i, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita, berharap kepadanya dengan majlis ini Allah mudahkan kita meniti jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkekalkan nikmat-nikmat ini kepada kita di kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang mulia, suri tauladan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah, yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran dan syariat yang dibawanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan surat yang baru setelah sebelumnya kita mengkaji makna dan tafsiran surat Al-Fil. Kita sudah mendengar bagaimana kisah awalnya Abraha dan bala tentaranya menyerang Ka'bah atau datang ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah, yang pada akhirnya makar mereka tersebut, rencana dan niat buruk mereka tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegagalan tersebut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fil yang sudah kita bahas itu. Setelah surah Al-Fil, di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam mushaf yang beredar,
khususnya mushaf Rasam Uthmani. Setelah surat Al-Fil, maka ada surat Quraisy, surat yang ke-106, yang terdiri dari 4 ayat, di mana sebahagian ulama berpendapat bahwa surat Quraisy ini sebenarnya bagian dari surat Al-Fil. Jadi akhir dari surat Al-Fil yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, menurut sebahagian ulama bersambung dengan surat Quraisy tanpa dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia merupakan satu surat. Karena memang pembahasan yang ada di dalam surat Al-Fil dan di dalam surat Quraisy itu berkaitan, berbicara tentang nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Ini menurut pendapat sebahagian ulama. Namun pendapat mayoritas atau jumhur ulama bahwa kedua surat ini merupakan surat yang berbeda. Ya, kita bisa lihat pada mushaf Rasam Uthmani yang biasa beredar, yang ada di hadapan kita, di tangan kita, di rumah-rumah kita, kedua surah ini dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim yang selalu ada di awal surat. Nah, meskipun kedua surat ini dipisah, satu surat Al-Fil, yang kedua surat Quraisy, dua surat yang berbeda, namun secara kandungan makna kedua surat ini saling berkaitan. Ya, ini tentang surat Quraisy. Surat Quraisy ini termasuk surat Makkiyah, turun sebelum baginda Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke kota Madinah. Berbicara tentang orang-orang Quraisy. Dalam suatu hadis tentang orang-orang Quraisy, Nabi SAW pun telah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Dan sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa min bani Kinanata Quraisyan. Dan Allah telah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisyin bani Hashimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku, kata beliau, dari keturunan Bani Hashim. Ya. Quraisy itu apa sih? Quraisy itu adalah suatu suku atau kabilah, dan bukan sembarang kabilah. Quraisy ini merupakan kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Ya. Merekalah kabilah yang diamanahi untuk mengatur beberapa urusan di kota Mekah. Jadi orang-orang besarnya di kota Mekah itu berasal dari suku Quraisy. Ya, karena memang suku Quraisy ini suku yang mulia, suku yang terhormat, terpandang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan mereka di dalam surat ini. Surat ini bernama Surat Quraisy, dan nama yang lainnya adalah Surat Li'ila fi Quraisy. Ya, dikarenakan awal suratnya berbunyi Li'ila fi Quraisy. Mari kita masuk ke penjelasan ayat per ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ada 4 ayat. InsyaAllah semua kita sudah menghafalnya. Perhatikan ayat yang pertama. Mari kita lihat maknanya sehingga
kedepannya tatkala kita membaca surat ini khususnya di dalam salat kita lebih bisa khusyuk, kita bisa mentadabburi dan memahami ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa Quraisy ini merupakan suku, dan seluruh suku Quraisy itu adalah keturunan Nadhr bin Kinanah menurut pendapat yang paling tepat. Jadi dari keturunannya Nadhr bin Kinanah. Siapa itu Nadhr bin Kinanah? Nadhr bin Kinanah itu kalau seandainya kita lihat ke nasab Nabi alaihi salatu wasalam ke atasnya, Nadhr bin Kinanah itu merupakan kakek yang ke-13 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab atau garis keturunan Nabi alaihi salatu wasalam, ada yang hafal? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ya Ghalib. Setelah itu Fihr, Malik, baru Nadhr bin Kinanah. Coba kita hitung sampai Nadhr tadi. Berarti Abdullah termasuk yang pertama. Ya, setelah Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, kemudian Hashim, Abdul Manaf, kemudian Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, kemudian Ghalib, Fihr, Malik, Nadhr. Ya, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, seterusnya sampai Adnan. Ya, jadi Nadhr bin Kinanah ini merupakan kakek Nabi alaihi salatu wasalam yang ke-13. Nah, dari Nadhr bin Kinanah inilah asal usulnya suku Quraisy. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa suku Quraisy itu merupakan keturunan Fihr bin Malik, yang tadi merupakan kakek ke-11 Nabi alaihi salatu wasalam. Namun pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat yang pertama tadi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Sekarang kita lihat makna ayat pertama tadi. Allah mengatakan li'ilafi Quraisy. Li ini adalah kata sebab ta'lil dalam bahasa Arabnya. Ya, karena, artinya itu karena. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Begitu kalau seandainya kita lihat di Quran terjemah. Tapi ilaf di sini ada penjelasannya. Ilaf itu berasal dari kata alafa yulifu, atau allafa yuallifu, atau ta'allafa yata'allafu, yang artinya adalah bersatu atau persatuan. Jadi yang dimaksud dengan ayat pertama, makna ilaf di sini adalah persatuan orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah. Dan persatuan yang dimaksud di sini adalah persatuan mereka tatkala melakukan dua rihlah atau dua perjalanan yang biasa mereka lakukan untuk berdagang, berniaga. Perjalanan yang pertama itu adalah perjalanan di musim dingin. Perjalanan yang kedua yang dimaksud adalah perjalanan di musim panas. Jadi mereka bersatu sehingga mereka terus bisa melaksanakan dua perjalanan ini. Di musim panas mereka bersatu untuk melakukan perjalanan ke suatu negeri. Di musim dingin pun mereka bersatu untuk melakukan perjalanan ke suatu negeri yang nanti kita akan ketahui negeri apa itu. Ya. Nah, makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin oleh siapa kemarin?
Abrahah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara bergajah? Di antara hikmahnya adalah agar orang-orang Quraisy terjaga persatuan mereka. Kalau seandainya Abrahah berhasil dan bala tentaranya menghancurkan Ka'bah ketika itu, maka suku Quraisy akan terpecah belah sebagaimana kebanyakan suku-suku Arab. Jadi itu maksud perkataan Allah li'ila fi Quraisy, ya, untuk atau dikarenakan persatuan orang-orang Quraisy. Namun biasa diterjemahkan di Quran terjemah dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy, karena persatuan ini erat kaitannya dengan kebiasaan mereka bepergian untuk berniaga ke Yaman dan ke Syam di musim panas dan di musim dingin. Kalau seandainya mereka tidak bersatu, ikhwan dan akhwat sekalian, mereka terpecah belah, kata para ulama, kemungkinan mereka tidak melanjutkan kebiasaan ini, rihlah, melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin ini untuk melakukan perniagaan. Ya. Kemudian ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Ila fihim, yakni kebiasaan yang dimaksud di ayat yang pertama tadi adalah kebiasaan mereka rihlatash shita' was-saif, melakukan perjalanan atau bepergian pada musim dingin, syita itu musim dingin, was-saif, dan perjalanan mereka di musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Rumah apa yang dimaksud? Ka'bah. Ya. Makanya sebelumnya di antara nikmat yang Allah tampakkan pada surah Al-Fil itu adalah tetap terjaganya rumah ini. Di mana rumah inilah yang menjadi sebab mereka diliputi nikmat keamanan. Ya. Rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, inilah yang menjadi sebab penduduk Mekah itu merasa aman selalu. Kenapa? Orang-orang hormat kepada penduduk Mekah dikarenakan mereka tetangga rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan ayat yang kedua, Allah mengatakan ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya. Kenapa kaum Quraisy atau kabilah atau suku Quraisy mereka biasa melakukan perjalanan di dua musim ini? Yang pertama, perjalanan pada musim panas ke negeri Syam. Dan yang kedua, perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman. Dan kenapa negeri itu yang dipilih? Ya, kenapa negeri itu yang dipilih? Dan apa kaitannya dengan musim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Kita akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah di antara kemudahan yang Allah berikan kepada suku Quraisy ketika itu adalah nikmat kemudahan untuk melakukan perdagangan, perniagaan. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wasalam pun melakukan perjalanan ini. Beliau melakukan rihlah semasa hidup beliau, disebutkan di dalam perjalanan hidup beliau di kitab-kitab sirah selama 2 kali. Yang pertama perjalanan bersama pamannya, dan yang kedua perjalanan dalam rangka membawa perniagaannya si Khadijah radhiyallahu anha. Dan kedua-duanya perjalanan menuju negeri Syam. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah sama sekali ke Yaman.
Kenapa sebabnya? Kembali kita ke poin awal tadi. Karena mereka biasa berniaga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari duit dari jalan perniagaan, tijarah ini, perdagangan ini. Maka mereka melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika musim dingin, ya, mereka melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Kenapa? Ya. Karena di negeri Yaman itu kalau musim dingin hangat. Di Yaman kalau musim dingin hangat. Nah, ketika musim panas mereka ke negeri Syam, Palestina, Suriah dan sekitarnya, dikarenakan di negeri itu di musim panas dingin. Ya, tidak seperti Makkah, Mesir, atau mungkin di negeri yang lainnya yang ada 4 musim atau minimal 2 musim ini. Ya, Sudan contohnya. Sudan itu kata mahasiswa di sana cuma ada 2 musim di sini, kata dia. Satu panas sekali, kata dia. Satu panas sekali. Jadi sudah kebayang, kalaupun seandainya di sana ada musim dingin, maka musim dinginnya itu pun terasa agak panas gitu. Mungkin mirip-mirip Yaman seperti di sini. Sehingga mereka kuat untuk tetap berdagang, melakukan perjalanan. Ya. Sedangkan di negeri Syam, meskipun musim panas, tidak sampai sepanas atau tidak sampai cuacanya itu seperti cuaca di Saudi misalnya, atau di negeri Mesir. Ya, yang kadang di musim panas, kadang ada saja berita beberapa penduduk ya pingsan sekarat gara-gara tingginya derajat Celcius panasnya itu. Ya, kalau di negeri Syam katanya musim panasnya itu ya agak teduh lah mungkin, agak dingin, agak sejuk. Itu kenapa Quraisy memilih perjalanan di musim panas dan dinginnya ke 2 negeri ini. Ya, saya juga tidak tahu. Ya, dan Yaman yang dimaksud di sini adalah Yaman bagian bawah. Yang kalau sekarang Yaman bagian bawah itu sudah terbagi menjadi 2 negara. Sebahagian yang masuk ke negara Saudi Arabia, sebahagiannya itu yang sekarang masuk ke wilayah negeri Yaman. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, bukan Yaman bagian atas. Nah, kita yang belum pernah ke sana tidak bisa membayang-bayangkan juga gitu. Ya. Bagian atas yang dimaksud adalah negeri Yaman yang perbukitan, pegunungan. Ya, kalau bayangan saya, Yaman yang dijadikan sebagai tujuan perjalanan orang Quraisy ini adalah yang bersebelahan betul dengan negeri Saudi Arabia sekarang. Ya, yang merupakan perbatasan Saudi Arabia, wallahu taala alam. Ya. Nama tempatnya itu Tihamah. Ya, Yaman yang bagian Tihamah. Nah, ada suatu permasalahan. Quraisy kata Syekh Al-Utsaimin tarhalu fi syita ila al-Yaman wa fi sayfi ila Syam. Quraisy melakukan perjalanan di musim dinginnya ke negeri apa tadi? Negeri Yaman. Ya, karena mungkin pada asalnya di sana sudah panas, jadi musim dinginnya pun tidak terlalu dingin. Jadi enaklah, hangat sedikit. Wa fi sayfi ila Syam, dan ketika musim panas mereka ke Syam. Mungkin sudah biasa negeri itu dingin, jadi musim panasnya pun tidak terlalu panas. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahala ila Syam marrataini. Sedangkan Nabi semasa hidupnya cuma 2 kali rihlah ke negeri Syam. Marratan ma'a ammi, sekali bersama pamannya, wal ukhra fi tijarati Khadijah ma'a Maisarah. Yang kedua dalam membawa perdagangannya Khadijah radhiyallahu anha ditemani oleh Maisarah. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam bepergiannya itu hanya ke negeri Syam dan tidak pernah bepergian ke negeri Yaman? Tidak pernah diceritakan di sirah Nabi berdagang ke negeri Yaman.
Padahal suku Quraisy sudah biasa juga melakukan itu. Jawabannya adalah, kata Syekh Al-Utsaimin, ittafaqat rihlatuhu ila Syam duna al-Yaman li umurin minha. Sebabnya itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama bahwasannya Syam itu tempat di mana dikuburkan dan dimakamkan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimakamkan di negeri Syam. Dan seseorang, kata Syekh Al-Utsaimin, itu biasanya lebih rindu menuju kampung atau negeri bapaknya, kakek moyangnya, dibandingkan orang-orang yang tidak ada hubungannya di situ. Makanya lebih memilih negeri Syam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna Syama ardu aktsaril anbiya. Bahwasannya negeri Syam itu merupakan negeri kebanyakannya para nabi. Ya. Fahiya aula minal Yaman. Maka dari segi ini, maka dia lebih utama dari negeri Yaman yang mana sedikit sekali nabi diutus di negeri tersebut. Sebab yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, anna Syam kanat qiblata man yusalli lillah wa hum ahlul kitab. Bahwa Syam dulunya itu merupakan kiblat orang-orang yang melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahlul kitab. Ahlul kitab dulu salat kiblatnya ke mana? Ke Syam, yaitu Filistin. Wa ammal Yaman, adapun Yaman, fakanat qiblata man ya'si amrallah wa huwa Abrahah. Sedangkan Yaman, masih ingat, itu merupakan kiblat orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abrahah. Masih ingat cerita surah Al-Fil kemarin? Ya, apa yang menjadi sebab awal mulanya dia berencana untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Yaitu tatkala Abrahah membangun Ka'bah pula di Yaman sana, yaitu gereja yang disebut apa kemarin? Pas mau nanya tidak ada pula hadiahnya ya. Pas ada hadiah kadang lupa nanya. Iya. Ada yang masih ingat nama gerejanya? Naam, ahsant. Mada? Apa? Qullais. Ya. Qullais. Nah, wa arada hamlan nasi 'ala tawajjuh ilaiha. Dan ketika itu Abraha berusaha untuk menggiring manusia agar berkiblat ke sana. Enggak usah berkiblat ke Ka'bah lagi, berkiblatlah ke gereja ini, yang pada akhirnya dihancurkan oleh sebahagian suku Quraisy yang tidak senang. Itulah awal mulanya dia tidak suka dan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dikarenakan perkara-perkara ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih safar ke negeri Syam saja. Tidak pernah beliau mau safar ke negeri Yaman, baik di masa jahiliyah ataupun di masa Islam. Ya, sampai sedetail itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ke Yaman, ibarat ada syubhat di situ. Di sana pernah dibangun gereja yang pembangunnya itu berusaha untuk merubah kiblat ibadahnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan nikmat yang Allah karuniakan kepada orang-orang Quraisy. Apa itu? Yaitu nikmat kemudahan, kecukupan, sehingga mereka bisa berdagang, ya, bersatu padu, sehingga bekerja sama untuk melakukan perjalanan. Musim panas mereka bepergian, musim dingin mereka juga bepergian. Ya, salah satu penyebab nikmat itu apa kemarin? Kalau kita lihat akarnya, itu adanya Ka'bah. Diselamatkannya Ka'bah dari makar Abrahah, sehingga Ka'bah tetap ada dan suku Quraisy persatuannya tetap terjaga, sehingga mereka pun bisa melaksanakan perjalanan ini bersama mereka. Nah, oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka oleh karena itu, sembahlah Rabb, Tuhan rumah ini semata. Jangan sembah yang lain. Ya. Di mana pada saat itu, ya, apalagi tatkala Islam datang, hanya sebahagian orang-orang Quraisy di awal waktu, di awal munculnya Islam, hanya sebahagian Quraisy saja yang mau menerima, yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka mengagungkan Ka'bah, tapi di dalam Ka'bah banyak juga berhalanya. Ya. Mereka mengakui Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang mengatur alam semesta, namun mereka enggan untuk memurnikan tauhid mereka kepada Tuhan tersebut. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan rumah ini. Ya, sembahlah Tuhan rumah ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan falyabudu rabbahum? Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan mereka. Kenapa disebut Tuhan rumah ini? Karena mereka sangat mengagungkan rumah ini. Mereka tahu bahwasannya rumah ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tatkala mereka mengakui adanya Tuhan rumah ini, maka disitulah Allah mengajak mereka berbicara dengan menyebut-nyebut rumah tersebut. Kalau begitu, sembahlah Tuhan rumah ini. Jangan sembah selainnya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Kemudian selanjutnya di ayat ini Allah menyebutkan kenikmatan yang lain yang Allah telah anugerahkan kepada suku Quraisy, orang-orang yang ada di Jazirah Arab ketika itu, di mana Allah mengatakan allazi at'amahum min ju'. Allah telah memberi mereka makanan sehingga mereka tidak lapar. Ya. Kemudahan melakukan perjalanan untuk berdagang ini merupakan sebab dimudahkannya mereka mencari makan. Bahkan para ulama mengatakan sampai-sampai setiap orang yang ada di kota Mekah itu tidak pernah lapar. Tidak akan pernah lapar orang-orang yang berada di kota Mekah. Itu sesuai dalil ini dan sesuai fakta. Tidak pernah. Ya, karena Allah telah berjanji allazi at'amahum min ju'. Manusia, bahkan kita mungkin tidak mengenal siapapun yang berada di sana, melihat mereka kelaparan, tidak rito. Mereka adalah tetangga rumah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimuliakan oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Ya. Wa amanahum min khauf, bahkan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Tak pernah merasa takut, selalu merasa aman. Kenapa? Orang menghormati tanah haram itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan masuknya gangguan-gangguan ke tanah haram itu, termasuk mengganggu mereka yang ada di dalamnya. Sehingga mereka itu dikarenakan sudah dijadikan sebagai tanah yang haram, mereka itu merasa aman selalu. Ya, merasa aman, tentram, tenang berada di tanah itu. Dan ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sekaligus di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa dua nikmat ini adalah dua nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh seorang insan. Ya. Hidup mewah pun kalau seandainya hati tidak tentram, nikmat keamanan tidak ada, maka kehidupan pun sebenarnya tidak bahagia. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi, kita bangun di waktu pagi dalam keadaan mu'afan fi jasadih, keadaan badan kita sehat. Aminan fi sirbih, aman di tengah-tengah keluarganya. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahu dunya, seluruh dunia ini dikumpulkan untuk dia. Ya, inilah hakikat ketenteraman itu. Sebuah negara yang tidak punya rasa aman di dalamnya itu akan menjadi kacau. Kenapa?
Karena semua orang berani bertindak sesuka hatinya. Semua orang berani untuk main hakim sendiri. Pemerintah pun tidak dihargai lagi. Ya, memberikan gangguan kepada manusia itu sudah hal-hal yang biasa. Memotong jalan umum itu sudah menjadi hal yang biasa. Tidak takut akhirat. Ya. Dan itu adalah nikmat yang sangat berharga yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menganugerahkan kedua nikmat ini kepada suku Quraisy. Kita berharap mudah-mudahan kedua nikmat ini juga senantiasa Allah limpahkan untuk kita semua. Allahumma amin. Demikian penjelasan tentang surat Quraisy. Sejenak kita mendengarkan azan Isya. Setelah azan Isya kita akan lanjutkan dengan surat Al-Ma'un insyaallah taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.